Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Rekayasa Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait Service Oriented Architecture atau kita kenal dengan SOA. Nah, apa sih SOA itu? Nah, ini SOA. SOA adalah sebuah model desain yang dengan memiliki konsep yang dalam tentang mengenkapsulasi ya logik aplikasi di dalam layanan-layanan yang berinteraksi melalui protokol yang umum ya. Kemudian service oriented architecture ini juga merupakan sebuah arsitektur aplikasi di mana semua fungsi layanan didefinisikan menggunakan sebuah bahasa yang terdeskripsi dan dapat mengakses antarmuka yang dipanggil untuk melakukan proses bisnis. Kemudian SOA ini menghubungkan sistem informasi yang beragam dan mampu melakukan otomatisasi terhadap proses bisnis suatu organisasi secara internal atau enterprise. Nah, di sini ada contohnya gambar dari service request and response ya. Ini adalah service customernya. Kemudian di sini ada service providernya. Di sini ada service interface ya, service implementation. Kemudian terjadi request dan respon. Disinilah SOA itu. Nah, kemudian SOA itu memiliki daur hidup ya, tahapan-tahapannya ya dalam acuan perancangannya. Yang pertama adalah initiate, development roadmap, dan execute plan. Nah, pada initiate SOA itu ada project objective, yaitu tujuan dari project tersebut, kemudian tim member, yaitu siapa anggotanya, kemudian timeline dan dari deliverable yang berarti adalah hasil kerjanya. Jadi pada inisiasi ini ditentukanlah scope projectnya, tim member, dan timeline serta hasil kerjanya. Kemudian pada development roadmap itu ada SOA principles dan reference architecture. Nah, di sini pada SOA principle ada business principle, ada application principle, teknologi principle, dan data principle. Nah, di sini reference arsitekturnya adalah business arsitektur, itu BPM ya, bisnis proses manajemen dan lain-lain. Infrastruktur arsitektur, data arsitektur, dan develop roadmap. Sedangkan pada execute SOA roadmap itu terbagi menjadi paling bawah itu governance, tata kelola, organization, dan pemetaan skill. Nah, di sini ada project management yang dimana ada application, infrastruktur, dan data. Dan di sini ada testing, publish dan discover, di mana di sini adalah portfolio management. Step execute plan ini direview lagi pada tahapan development roadmap. Akan selalu seperti ini. Jadi inisiasi, development, execute plan bisa lagi kembali ke development roadmap. Nah, di sini lebih jelasnya, initiate itu adalah tahapan ini pengembang IT dan pelaku bisnis harus memutuskan fungsi bisnis serta proses-proses yang saling terkait yang mana yang akan dipilih untuk ditingkatkan atau bahkan digantikan. Sedangkan development roadmap itu adalah fase pendefinisian secara detail tentang proses-proses yang akan dikembangkan, menggambarkan hasil dari proses serta pengembangan serta teknologi yang akan digunakan dalam proses pengembangan nantinya. Nah, execute plan itu adalah proses execute-nya, yaitu tahapan dari yang sudah dibuat itu dijalankan, seperti itu ya. Jadi di sini ingat ya, dalam SOA itu ada inisiasi, pengembangan roadmap-nya, dan eksekusinya, seperti itu. Nah, ini ada, ingat dalam prinsip SOA yang harus Anda pahami adalah bisnis principle bisnisnya, aplikasi bisnisnya, teknologi prinsipnya, dan data prinsipalnya, seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang ini datanya ya, boleh database, teknologi, aplikasi, dan bisnis prosesnya, seperti itu terkait SOA ya.
Jadi SOA ini saya simpulkan dia itu adalah desain ya, desain arsitektur aplikasi, di mana di sini dia menggambarkan layanannya gitu ya, mendefinisikan layanan-layanan dalam sebuah bahasa yang dapat diakses oleh antarmuka. Dia membantu berbagai platform saling berkomunikasi seperti itu. Oke, mungkin ini saja terkait SOA. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa ditinggalkan pesan di bawah video ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.